Ini adalah strategi yang bisa membantu anak-anak ini untuk bisa mengurangi suara-suara yang dia dengar. Gunakan white noise. White noise itu suara yang terus-menerus, yang mungkin kita suara kipas angin. Nah, kalau kita buka kipas angin pasti kan ada suaranya. Nah, suara itu kan lembut tapi bisa jadi suara latar. Nah, itu meredakan dan meminimalkan efek suara keras yang luar biasa. Jadi bisa juga kipas angin atau jadi suara ini terus menerus gitu ya, nggak berhenti. Jadi yang saya banyak saya lihat itu ya kipas angin atau suara radiostatis itu yang suara yang gitu ya. Nah, itu kayaknya kita lebih sulit itu untuk mendapatkan itu. Atau suara mesin yang apa ya? Mungkin blower AC di luar itu loh. Itu kan suaranya mendengung tapi terus konstan, statis ya. Nah, itu bisa kita kalau kita memang kita mau anukan mencari suara ini kadang-kadang ya kalau kesulitan kita rekam aja. Sekarang kan ada banyak apps-apps yang menyediakan suara background, yang ada suara hujan, ada suara air mengalir. Nah, itu bisa kita lakukan, kita buka di handphone kita untuk melawan suara-suara yang kalau pada waktu di situasi yang kita nggak bisa kendalikan ya. Terus jadi anak-anak ini lebih baik kalau kita tahu umpamanya dia akan mendengar suara-suara yang keras, kita beri peringatan terlebih dahulu. Jadi anak akan bisa mempersiapkan dirinya. Jadi oke, sebentar lagi nih akan ada suara alarm kebakaran akan berbunyi. Tapi kita kalau bicara dengan dia dulu, dia nggak efek terkejutnya itu nggak seperti kalau kita nggak beritahu, dia akan bisa kaget seperti itu ya. Nah, oke. Jadi kalau kita mungkin kita temani dia, kita ngomong, oke, kita nggak bisa keluar dari situasi yang mau nggak mau harus mendengarkan suara alarm kebakaran ini, kita beritahu dia dulu. Pemberitahuan ini sangat penting untuk membuat mereka benar-benar mempersiapkan dirinya supaya tidak, walaupun mungkin nanti akan masih terkejut ya, tapi itu sudah mengurangi daripada dia kalau tiba-tiba aja dikasih suara yang bom seperti itu, suara besar. Nah, ini yang tadi saya bilang gunakan headphone atau penyumbat telinga. Terus di rumah mungkin buat suatu ruangan yang tenang ya, di mana mungkin ada satu ruangan yang jauh daripada ruang keluarga, di mana biasanya ruang keluarga atau ruang makan itu yang biasanya paling rame gitu ya. Nah, jadi kalau dia merasa overload, dia bisa ke ruangan tersebut untuk menenangkan dirinya. Terus kalau seperti suara TV, jadi ajarkan anak bagaimana caranya mematikan TV atau menurunkan suara TV, suara musik gitu ya. Jadi dia akhirnya mungkin kita pengen tahu ambang batasnya yang dia bisa tolerir seperti apa. Berikan aja, oke, kalau ini menurunkan, ini menambah suara. Nah, biar dia menentukan seberapa besar suara yang bisa dia tolerir. Jadi akhirnya anak ini kita sudah tahu suara ambangnya. Nah, setelah itu kita bisa meningkatkan sedikit demi sedikit. Tapi biarkan anak kita yang meningkatkan. Jadi dia juga tahu bahwa ini akan kencang sedikit. Nah, ini caranya membuat anak kita mengurangi sensitivitas anak kita. Memang yang kalau hipersensitif itu kita nggak bisa langsung. Kalau hiposensitif itu lebih mudah ya menurut saya.
dia kurang rangsangan, kita berikan aja rangsangan. Tapi kalau yang hipersensitif ini, kita mau membuat dia nggak sensitif, itu nggak semudah terus kita divisi seperti hiposensitif. Kita harus benar-benar pelan-pelan untuk bisa menghilangkan sensitivitasnya ini. Jadi anak-anak yang biasanya meltdown itu anak-anak yang dengan kapasitas hipersensitif ini. Oke, ini tadi sudah. Untuk pendengaran, untuk saya sudah kita selesai bicarakan. Kalau ada pertanyaan mengenai pendengaran ini, sensori pendengaran dan problem-problemnya bisa dituliskan di chat, mungkin akan saya jawab di sini sebelum kita masuk ke vestibular ya. Dari Lorenzo. Anak saya suka tutup kuping jika dengar suara anak kecil atau bayi atau balita menangis. Suara ambulan, sirene polisi, kereta api lewat juga tutup kuping. Tapi suka banget dengan kerupuk dan keripik, Bu. Mungkin pertanyaannya itu termasuk yang... Itu berarti Anda lihat frekuensi yang seperti apa yang dia nggak suka. Jadi kalau mungkin anak Lorenzo, mana ya, itu Ibu lihat dia Ibu bisa identifikasi suara-suara apa yang dia tidak suka, tapi dia suka suara kerupuk, ya. Berarti dia itu mungkin hanya frekuensi tertentu yang dia nggak bisa terima. Nah, kerupuk itu mungkin kerupuknya itu dia makannya karena saya nggak tahu kerupuknya itu nggak terlalu crunchy atau memang dia kalau makan krek gitu ya. Atau dia makan kerupuk itu hati-hati atau bagaimana? Kalau enggak ya mungkin anak ibu hanya frekuensi tertentu. Nah, bagaimana mengurangi sensitivitas terhadap frekuensi yang dia nggak suka itu? Nah, seperti suara apa itu tadi? Sebentar, aku nyari mana sih? Lupa aku tadi pertanyaannya. Oh, Lorenzo. Anak kecil, bayi, balita menangis. Nah, ini mungkin bisa direkam. Ambil aja rekaman dari mana ya? Dari YouTube aja banyak mungkin sekarang ya. Suara ambulans, sirine polisi. Jadi ini Ibu buka pakai suara yang kecil dulu. Jadi akhirnya dia dikasih kontrol terhadap volume. Jadi biar dia bagaimana suara yang sekecil apa yang dia bisa tolerir. Nanti dia yang menaikkan suara intensitas suaranya. Nanti akhirnya kita harapkan dia akan bisa mengurangi sensitivitas terhadap suara-suara tersebut. Oke. Itu untuk mamanya Lorenzo. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Ini Bu, Yau. Bagaimana solusi agar anak bisa tenang potong rambut? Karena Yau baru dengar suara mesinnya, udah nangis dan lari, padahal dengar suara hairdryer nggak apa-apa. Itu kan lain. Mesin, mungkin anak ini juga ada problem di sensitivitas di kulitnya. Karena kalau potong rambut kan dia tahu begitu potong itu bukan di mesinnya, tapi gatalnya itu loh. Setelah potong itu kan ada yang nempel-nempel di kulit. Nah, itu mungkin dia sensitif. Jadi bukan karena suara pemotong rambutnya, bisa juga itu juga. Tapi bisa juga karena yang dia rasakan kalau umpamanya gatal itu dia kan nggak bisa apa-apa karena dipegangin toh kalau potong rambut. Jadi dia nggak suka dia tahu kalau pergi potong rambut saya harus menerima inputan dari
gatal-gatal dari rambut-rambut yang kecil-kecil itu. Mungkin Bu Mayang dibuka aja untuk orang tua yang pertanyaannya sedang kita bicarakan. Halo? Mayang. Ya, baik Bu, benar Bu. Untuk tadi mamanya Lorenzo gimana? Coba dengan mamanya Lorenzo dulu. Apakah Ya, Bu. Ya, dengan Bu sudah ya kira-kira yang saya tadi berikan bagaimana caranya mengurangi sensitivitas suara-suara yang anak Ibu nggak suka dengar itu. Ya. Ya. Ya, saya coba dulu ya Bu ya untuk rekam dari aplikasi ya, untuk suara-suara. Yang penting anaknya dapat kontrolnya itu Bu ya. Iya, dari itu pokoknya tetangga-tetangga kalau ada yang nangis, pokoknya anak kecil, pokoknya makin tambah kecil, makin bayi gitu, makin tambah kenceng dia. Jadi nangis sembari marah-marah. Iya. Jadi Ibu mungkin berikan itu rangsang suara, tapi anak harus yang menentukan kontrol terhadap volumenya, Bu ya. Jadi bukan Ibu, gitu. Kan kita kan nggak tahu dia seberapa yang dia bisa tolerir. Jadi Ibu harus mulai di volume yang dia bisa tolerir. Iya Bu. Oke, itu dulu ya mamanya Lorenzo. Sekarang tadi di bawah saya juga komen ya Bu yang mengenai tutup kuping itu ya. Yang naik pesawat itu kan juga tutup kuping kan ya. Teman ini kan pas pernah naik pesawat itu dilarang sama pramugarinya untuk dikasihkan untuk penutup kuping gitu. Jadi saya kasih kapas aja juga dikeluarin terus gitu. Kalau penutup telinga masa nggak boleh tuh sama pramugarinya? Enggak, jadi kan ada yang khusus yang untuk nutupin telinga itu loh Bu. Apa sih kayak button khusus gitu, kayak perenang gitu loh Bu. Oh ya. Cuman tuh nggak boleh dipakai saat penerbangan, nanti bisa bisa mecah gendang telinga katanya. Jadi saya kasih kapas pun juga kan dia ambil terus dia buang gitu. Nah kita harus latih di rumah dulu Bu. Gini loh. Jadi kalau kita mau naik pesawat kan pertama ya suara pesawat itu kan juga Ibu dapatkan dulu. Ya kalau dia harus bisa mentolerir suara itu dan pada waktu mungkin mengurangi sensitivitasnya seperti tadi Bu. Tetapi Ibu juga mungkin bisa pakailah ini seperti yang gambar yang ini penutup telinga biasa gitu ya. Tapi ada lagu-lagunya ya Bu? Enggak ada lagu-lagunya. Ini cuman penutup telinga biasa ini aja. Tapi Pak Anak pasti mengurangi suara yang masuk ke dalam telinga kan. Iya, Bu. Pakai suara-suara yang kita dengar, ya, yang umpamanya suaranya kencengnya seperti standar kita, dia dipakein seperti itu. Apakah dia masih bisa terima atau belum bisa terima, gitu loh. Jadi kita latih di rumah dulu. Setelah itu mungkin kita bawa ke airport. Airport itu kan kita ada tempat yang bisa lihat pesawatnya dan kita bisa dengar suaranya waktu landing atau yang lagi boarding gitu loh. Nah, di sana dulu gitu ya, Bu. Dibiasakan. Jadi anak itu ke sana sambil bawakan penutup telinganya. Jadi dia oke, kita lihat kita nggak naik pesawat, tapi kita mau coba bagaimana respon dia terhadap suara pesawat. Gitu. Itu yang kita perlu uji ya kita coba dulu sebelum kita mau berangkat gitu loh sampai akhirnya kita lolos dari dari masalah ini karena kita nanti kalau anak Ibu kan udah besar itu dan dia takutnya jalan-jalan di pesawat aja Bu. Kadang-kadang kalau anak kita udah besar kan kita kan nggak ditolerir lagi untuk jalan-jalan di pesawat. Ya makanya itu. Kan itu kalau pesawat mendengung ya Bu ya, itu kadang-kadang kuping itu ya kalau naik ya. Nah kalau itu karena ada ini loh tuba, eustachian tube ini loh yang anak-anak kalau sedang pilek, nah itu telinganya sakit. Jadi mungkin itu bisa dimintakan dokter, mungkin bisa ditanyakan ke dokter ahli bagaimana dikasih apa supaya anak itu, jadi sekarang problemnya bukan cuma suara,
tapi waktu anak-anak di atas itu telinganya sakit. Nah itu kalau ada sumbatan di eustachian tube itu tekanan di dalam telinga akhirnya nggak sama tekanan di luar gitu. Itu yang menyebabkan telinganya sakit karena ada buntu itu. Kalau nggak buntu pasti nanti tekanan di telinga bagian tengah itu sama dengan yang di luar. Pasti akan bisa menyesuaikan. Tapi kalau ada kebuntuan di eustachian tube itu yang akan membuat telinga kita tuh kayak tertarik itu loh di sininya, sakit terus. Nah, itu mungkin bisa ditanyakan ke Dokter Ali.